Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kesatria Kegelapan yang sangat jenius. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 22. Cerita dimulai. Terlihat Knock yang kembali tersenyum karena ia tidak hanya mendapatkan kenaikan status saja, akan tetapi sebagian besar dari kemampuannya telah meningkat dengan begitu pesat, sampai-sampai melebihi dari ekspektasinya. Namun, meskipun Knock mendapatkan banyak keuntungan dari efek berserker itu, tetapi karena Knock terkena trait sakit parah, maka daya hidupnya hanya tersisa 142 hari saja. Dari sisi yang lain, Luna berkata, "Aku tidak menyangka kalau bocah ini adalah orang yang tidak waras. Bukannya sudah dikatakan kalau dia tidak boleh membuka jubahnya." Di sampingnya Duff berkata, membuang jubahnya sama saja kalau dia telah membuang nyawanya sendiri. Jadi apakah kita harus menghentikannya? Luna pun berkata, kita tidak perlu menghentikannya karena dia sejak dari awal memang tidak akan mendengarkan peringatan kita. Lagi pula, hidup dan matinya bukanlah urusan kita. Yang kita lakukan hanyalah menguji kelayakannya untuk bergabung bersama pasukan lunatik. Saat mendengar Duff yang mengatakan bahwa anak itu berasal dari keturunan Renhever, sudah pasti keluarganya akan bertindak apabila anak itu mati di tempat ini. Luna pun berkata, apakah kau berpikir Theo von Renhever akan menyerang dan mencoba menghancurkan pasukan lunatik? Kau tidak perlu khawatir karena aku akan memastikan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Apakah kau yakin bahwa Theo von Renhever adalah seseorang yang dipenuhi oleh kasih sayang sebagai seorang ayah? Duff pun mengatakan kalau hal itu sangatlah tidak mungkin karena Theo telah dikenal sebagai orang yang sangat kejam terhadap siapapun. Luna berkata, kita lihat saja bagaimana bocah itu akan bereaksi. Aku yakin kalau dia pasti memiliki sebuah rencana yang tidak kita ketahui. Mendengar perkataan masternya, Duff pun mengiyakan karena memang itulah yang harus mereka lakukan dengan mengamati bagaimana Knock melewati ujian bulan merah itu. Di bawah sinar rembulan merah itu, Knock telah berdiri dengan gagah berani untuk menghadapi para monster yang akan menyerangnya dalam ujian itu. Benar saja, semua monster itu langsung menyerang Knock dengan cara bersama-sama yang bertujuan untuk melahapnya sebagai mangsa. Namun, meskipun para monster telah menyerangnya secara bergerombol, akan tetapi dengan kecepatannya Knock mampu menghindari serangan mereka. Lalu, Knock pun mengayunkan pedang kegelapan untuk membunuh monster itu yang masuk ke dalam jangkauan serangannya. Dari tatapan matanya, tidak peduli ada berapa banyak para monster yang mencoba untuk menyerangnya. Akan tetapi semua itu Knock hanya menganggapnya sebagai mainan dalam ujian itu. Dunia ini telah dipenuhi oleh warna merah dan itulah gambaran dari ujian bulan merah di dalam Inner Lunatic. Tidak hanya beberapa statusku saja yang telah meningkat, akan tetapi tubuh dan fisikku telah meningkat seiring dengan perkembangan bakatku. Saat ini, aku telah berada di level yang berbeda dan tidak akan bisa dilawan oleh siapapun dengan cara yang mudah. Kemudian, dengan tatapan mata yang tajam, Knock pun kembali mengayunkan pedangnya untuk membunuh para monster yang datang menyerangnya lagi. Satu persatu, monster-monster itu telah mati setelah Knock yang memenggal kepala mereka dengan begitu sadis. Dari sisi manapun, para monster mencoba untuk menyerangnya, akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa mencapainya. Bahkan mereka semua yang masuk ke dalam jangkauannya telah mati dengan sia-sia. Di bawah sinar rembulan merah itu, terlihat tubuh Knock telah dipenuhi oleh darah yang bersimbah dari para monster yang telah ia bunuh dengan begitu sadis. Lalu, Knock kembali bersiap untuk melawan pasukan monster yang datang silih berganti di luar altar ujian itu. Knock pun bergumam, status berserker itu adalah sebuah trait terburuk dalam Inner Lunatic, dan efek ini hanya akan muncul apabila kita berdiri di bawah bulan merah. Namun, aku sama sekali tidak khawatir akan hal itu karena aku sudah merencanakannya sejak dari awal sebelum aku datang ke tempat ini. Tentunya berkat bakat jenius yang aku miliki.
Lalu beberapa notifikasi telah muncul dan notifikasi itu menjelaskan karena Knock memiliki dua sifat jenius yang khusus, yaitu seni berpedang yang jenius dan juga sensitivitas mana jenius, maka efek samping dari bulan merah telah dimatikan. Jika kita melihat level talenta dari pandangan dunia ini, hal ini sangatlah tidak adil. Akan tetapi, aku adalah seseorang yang telah diuntungkan oleh dunia yang seperti ini. Namun, aku tidak bisa melakukan apapun selain menerima apa yang telah terjadi kepadaku sebagai seorang penjahat di dalam dunia ini. Kemudian, Knock pun mengangkat bilah pedangnya dengan sangat tinggi. Lalu, dengan tatapan mata yang dingin, Knock menggunakan teknik berpedangnya yang disebut sebagai eksekusi hitam. Di saat itu juga, sebagian monster yang masuk ke dalam jangkauan serangannya telah terbelah dan mati seketika, meskipun Knock menyerangnya hanya dengan satu kali serangan saja. Di sisi yang lain, meskipun Luna hanya bersikap datar, akan tetapi beda halnya dengan Duff. Ia begitu terkejut ketika melihat Knock yang menggila membunuh semua monster yang ada di sana. Lalu, sebuah notifikasi kembali muncul. Di sana tertulis bahwa efek dari cincin api hitam telah meningkatkan umurnya sebanyak 2 hari 7 jam. Melihat notif itu, Knock begitu bersemangat. Sambil tertawa ia berkata, "Jika ada seseorang yang merasa iri akan kehebatan yang aku miliki, maka mereka harus mencoba untuk menjadi seseorang yang sakit parah." Saking semangatnya, sampai-sampai tidak ada satu ekor monster pun yang selamat dari tebasan pedangnya. Karena Knock tahu semakin banyak ia membunuh para monster, maka semakin bertambah pula daya hidupnya di dalam dunia itu. Ketika melihat Knock yang membantai para monster dengan begitu mudahnya, Luna berkata, "Sepertinya kita harus mengakui kalau bocah itu memang pantas untuk bergabung bersama pasukan lunatik. Bakatnya sangatlah luar biasa. Yang aku tahu, bakat yang seperti itu hanya ada beberapa orang di benua ini." Kemudian Luna pun berteriak kepada Knock untuk menghentikan ujian itu. Dan Luna mengatakan kalau Knock telah lulus dan dia diterima sebagai pasukan lunatik. Namun di saat itu Knock sama sekali tidak menghiraukan apa yang diucapkan oleh Luna. Yang ada di pikirannya hanyalah menambah daya hidup dengan membunuh para monster. Melihat itu, Luna berkata, apakah bocah itu sepenuhnya telah kehilangan akal sehatnya sampai-sampai dia sama sekali tidak mendengarkan apa yang aku ucapkan. Tetapi dari sudut pandangannya, Luna menyadari sesuatu. Knock von Renhever telah menggertakkan giginya dan menebas monster-monster itu untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia pasti bisa menahan sinar bulan merah. Jadi itulah yang disebut sebagai kesatria sejati. Dengan kesalnya Knock bergumam, "Dasar brengsek, siapa yang berani mencoba untuk menggangguku bersenang-senang di tempat ini?" Beberapa saat kemudian, Knock pun menarik nafas panjangnya karena sudah tidak ada lagi seekor monster pun yang datang menyerangnya. Lalu, Knock pun berjalan menghampiri Luna yang masih berdiri di sisi altar ujian bulan merah itu dengan tubuh yang bersimbah darah dari para monster yang ia bantai. Knock berkata, apakah ujiannya hanya sampai di sini saja? Jika para monster itu masih ada, maka aku akan dengan senang hati membantai mereka lagi. Namun Luna tidak langsung menjawabnya, akan tetapi pandangannya telah tertuju kepada sebuah pedang yang Knock miliki. Luna bergumam, tidak diragukan lagi kalau pedang ini adalah milik kepala keluarga Renhever pertama yang bernama pedang badai kegelapan. Akan tetapi, aku bertanya-tanya mengapa Theo von Renhever menyerahkan pedang itu kepada putra termudanya. Apakah Theo telah menyadari sebuah bakat luar biasa yang dimiliki oleh putranya ini? Kemudian Luna berkata, aku tidak menyangka bahwa keluarga Renhever telah membesarkan seorang monster tersembunyi yang sangat luar biasa. Knock pun hanya tersenyum saat mendengar pujian itu yang keluar dari mulut Luna. Di dalam pikirannya Knock mengatakan kalau misinya untuk bergabung dengan pasukan lunatik telah berhasil. Di hadapannya, Luna juga tersenyum puas karena ia telah mendapatkan satu orang pasukan yang sangat menarik untuk menjalankan misinya dalam menjatuhkan kekaisaran Arkhim. Di sisi yang lain, Duff menyerahkan selembar baju kepada Knock. Ia berkata, ini adalah sebuah seragam yang hanya bisa dipakai oleh para bangsawan dari pasukan lunatik. Setelah menyentuh seragam itu, Knock melihat sebuah notifikasi telah muncul. Di sana tertulis bahwa Knock telah mendapatkan perlengkapan pasukan lunatik.
Dan notifikasi lainnya mengatakan bahwa seragam itu memiliki efek spesial, yaitu sumpah cahaya bulan. Dan juga seragam itu terbuat dari laba-laba kegelapan yang dapat menghilangkan semua kelainan dari status atribut cahaya. Knock pun perlahan menggunakan jubah itu. Knock kembali tersenyum saat notifikasi yang lain kembali muncul. Di sana dituliskan bahwa atribut dari jubah itu adalah... Efeknya hanya diaktifkan ketika Knock menggunakan jubah anggota lunatik, dan pola bulan yang bercahaya akan terlihat pada jubah karena pola tersebut hanya bisa dikenali oleh anggota lunatik. Lalu pola tersebut tidak akan bisa dilihat oleh orang luar. Hal ini sangatlah luar biasa. Aku telah menjadi anggota pasukan lunatik dan skill pasif sumpah cahaya bulan akan sangat berguna dalam kondisi apapun. Meskipun ini hanya aktif di malam hari, akan tetapi skill pasif ini akan meningkatkan attack power sebanyak 1,2 kali lipat dari yang biasanya. Dan hal ini sangat jarang terjadi di dalam inner lunatic. Kemudian, Knock pun membuka window statusnya. Di sana ia melihat bahwa level statusnya telah meningkat beberapa level. Knock pun terlihat puas karena willpower-nya telah meningkat sebanyak 1 level, dan hal itu membuat Knock merasa apa yang ia lakukan tidaklah sia-sia. Lalu Knock pun menatap ke arah Luna dengan tatapan mata yang sangat tajam. Luna yang menyadari akan tatapan mata Knock, ia pun begitu heran karena entah kenapa tiba-tiba saja Knock bersikap dengan seperti itu. Luna berkata, "Sepertinya kau sangat tidak puas dengan apa yang telah aku berikan. Aku sangat yakin bahwa kau telah menginginkan hal yang lain." Knock berkata, "Sejauh yang aku tahu bahwa tidak ada anak baru yang melakukan ujian bulan merah dengan baik daripada aku. Jadi aku yakin bukankah seharusnya ada sebuah penawaran yang lebih pantas daripada hanya sekedar jubah ini." Mendengar perkataan Knock, Luna menatapnya dengan tatapan yang dingin. Lalu sambil tersenyum Luna berkata, "Dasar bocah bajingan yang sombong, aku sangat penasaran berapa lama kau akan bertingkah angkuh seperti itu." Kemudian Luna meminta kepada Duff untuk mengambil sebuah benda yang akan ia berikan kepada Knock sebagai hadiah tambahan. Duff pun mengambil sebuah topeng berwarna putih lalu menyerahkannya kepada Luna dengan sangat berhati-hati karena topeng itu sangatlah berharga bagi mereka. Luna pun menjelaskan bahwa topeng itu adalah sebuah artefak yang baru saja ditemukan oleh anggota lunatik, yang mana topeng itu bernama Moon Shadow. Sesuai dengan namanya, artefak ini bisa membuat sebuah tiruan diri kita sendiri apabila kita memakainya. Dan juga artefak ini akan bisa membantumu untuk menjadi seorang mata-mata di dalam akademi. Saat mendengar Luna yang bertanya apakah Knock merasa puas dengan sebuah hadiah yang ia berikan, Knock pun mengatakan kalau dirinya sangatlah puas karena artefak itu pastinya sesuatu yang sangat berguna untuk misinya di dalam akademi. Knock bergumam, "Sudah pasti aku merasa puas karena memang inilah yang sesungguhnya aku inginkan, yaitu artefak Moon Shadow." Terlihat sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana tertulis bahwa kekuatan artefak itu akan bisa membuat sebuah tiruan apabila ia menggunakan topeng itu. Inilah alasan utama mengapa aku lebih dahulu menghubungi pasukan lunatik, karena aku sangat menginginkan sebuah artefak yang bisa membuat tiruan seorang player. Terlebih lagi, di dalam dunia ini aku telah memerankan sebagai seorang protagonis dan juga sekaligus seorang penjahat. Lalu artefak ini akan membantuku untuk memerankan kedua karakter itu. Dengan santainya Knock berkata, "Aku sangat berterima kasih karena kau telah memberikan artefak ini sebagai hadiah atas apa yang aku lakukan pada ujian tadi." Luna berkata, "Dengarkan perkataanku, pasukan lunatik telah memiliki 5 tingkatan. Tetapi tingkatan itu tidak termasuk posisi pemimpin dan juga sang wakil. Para anggota telah dibagi menjadi 3 peringkat. Lalu karena kau masih anak baru di dalam lunatik ini, maka kau harus memulainya dari peringkat 3. Mendengar perkataan Luna, Knock hanya tersenyum dan mengiyakan apa saja yang dikatakan oleh Luna tentang pasukan lunatik yang ia pimpin. Kemudian Luna meminta kepada Knock untuk pergi dari tempat ujian itu, dan dia berpesan untuk menunggu misi apa yang akan ia perintahkan kepadanya. Sebelum Knock pergi, Luna kembali berkata, "Knock von Renhever, sebaiknya kau jangan pernah sama sekali mengecewakanku.
Knock pun langsung pergi meninggalkan mereka berdua melalui sebuah magic yang telah dipersiapkan oleh Luna tepat berada di belakangnya. Kemudian setelah kepergian Knock sambil tertawa, Luna pun berkata kepada Duff bahwa anak baru itu sangatlah menarik dan dia memang pantas untuk diperhatikan. Duff berkata, aku sangat penasaran bagaimana caranya dia bisa bertahan dengan efek berserker di bawah sinar rembulan merah dan itu jauh di luar kemampuanku. Luna pun berkata, aku sangat mengerti apa yang kau maksud, bahkan mereka yang memiliki bakat tidak akan bisa bertahan lebih dari 5 menit. Meskipun mereka telah diberkahi oleh bakat yang jenius, tetapi bertarung melawan para monster di bawah bulan merah sambil melepaskan jubahnya itu adalah hal yang gila. Aku berkesimpulan bahwa bocah itu telah memiliki sebuah keberanian untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri. Jadi, mulai saat ini yang perlu kita lakukan hanyalah mengamatinya karena mungkin saja dia akan menghibur ataupun bisa saja dia akan berguna bagi organisasi kita. Beberapa saat kemudian, Knock pun telah keluar dari sebuah portal yang terhubung langsung kepada bar yang telah ia lewati sebelumnya. Melihat Knock sambil tersenyum, Chiron berkata, entah apa yang terjadi, tetapi sepertinya kau telah menyelesaikan urusanmu di dalam sana. Knock pun bergumam, mungkin kebanyakan orang akan bertanya mengapa aku melakukan hal yang gila pada ujian itu. Apakah aku sungguh-sungguh telah mempertaruhkan nyawaku di atas altar itu? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Mana mungkin aku mau mempertaruhkan nyawaku yang sedikit ini begitu saja hanya untuk mendapatkan artefak itu. Jadi, cara terbaik untuk melawan efek berserker itu adalah dengan harus memiliki dua bakat jenius sekaligus, yaitu ilmu pedang pertempuran dan juga mana sensitivitas. Itu artinya, dengan adanya kedua bakat jenius itu yang ada pada diriku, maka hanya akulah yang bisa menggunakan kekuatan bulan merah di dalam dunia ini. Kemudian, Chiron berkata, dari yang aku lihat, sepertinya kau telah mendapatkan apa yang kau inginkan. Menanggapi mimik wajahnya dan juga nada bicaranya, Knock pun bertanya kepada Chiron apakah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Chiron berkata, hal ini sangatlah tidak adil, bukankah aku sudah memperkenalkan siapa namaku? Jadi siapa namamu yang sebenarnya? Sambil tersenyum, Knock pun mengatakan kalau namanya adalah Knock von Renhever. Lalu Knock bertanya kepada Chiron apakah ada pertanyaan lainnya yang ingin ia katakan. Chiron pun berkata, mengikuti jadwal akademi itu adalah tugas yang berat, tetapi dalam kasusmu ini menyembunyikan kekuatanmu mungkin akan lebih sulit. Sambil memperhatikan kepergian Knock, Chiron kembali berkata, meskipun ini sangatlah sulit, akan tetapi lebih baik kau harus bersikap santai dalam menjalankan tugas ini. Beberapa saat kemudian, Knock pun telah kembali ke asramanya. Lalu Knock bergumam, semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang aku rencanakan. Akan tetapi, tiba-tiba saja Knock langsung terdiam ketika Jitri yang berdiri tepat di hadapan pintu ruangannya. Dengan wajah paniknya, Jitri berkata, wahai Tuan Muda, bagaimana bisa Anda keluar secara diam-diam pada hari pertama Anda di akademi ini tanpa sepengetahuan pelayan Anda? Sontak, Knock sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka bahwa Jitri telah mengetahui kalau ia pergi meninggalkan asramanya. Knock berpikir kalau dia telah memastikan bahwa Jitri sudah tidur sebelum ia pergi. Kemudian Jitri berkata, apakah Anda mendengarkan saya? Sudah seringkali saya mengatakan agar Anda selalu berhati-hati dalam hal yang berbahaya. Meski reputasi keluarga Anda telah rusak, akan tetapi masih ada kesempatan untuk Anda menebusnya dengan bersikap baik di dalam akademi ini. Lalu Knock mencoba untuk mengalihkan pembicaraannya dengan bertanya bagaimana kabar Jitri di akademi karena para pembantu memiliki kelas yang berbeda. Mendengar pertanyaan tuannya, seketika itu juga tubuhnya langsung bergetar. Lalu dengan nada yang lirih, Jitri mengatakan kalau dia baik-baik saja. Knock pun bergumam, dari ekspresi dan nada bicaranya, sudah pasti ada sesuatu yang telah terjadi kepadanya. Namun mau bagaimana lagi, meskipun itu adalah sebuah kelas yang dikhususkan untuk para pelayan, akan tetapi kebanyakan dari mereka berasal dari golongan para bangsawan tingkat rendah.
Jadi aku bisa memastikan kalau Jitri telah tertindas karena Jitri saat ini statusnya hanyalah orang biasa. Kemudian Kenok pun menyerahkan sebuah kantong kecil kepada Jitri sembari mengatakan, "Jika kau mengalami sebuah masalah pada kelasmu, maka bukalah kantong ini." Setelah menerima kantong itu, Jitri pun berkata, "Wahai tuanku, bolehkah saya bertanya apa isi dari kantong ini?" Sambil tersenyum Kenok berkata, "Untuk saat ini kau tidak perlu tahu apa yang ada di dalam kantong itu. Akan tetapi kau harus memastikan kalau kau hanya membukanya di saat kau berada di dalam masalah. Dan benda itu adalah sesuatu yang sangat wajar untuk menyelesaikan masalah apapun." Dengan rasa penasarannya, Jitri kembali bertanya mengapa dia sama sekali tidak boleh mengetahuinya. Saat mendengar Kenok yang dengan tegasnya mengatakan kalau dia tidak perlu tahu apa yang ada di dalam kantong itu, sambil memberi hormat, Jitri pun meminta maaf kepada tuannya dan ia mengatakan akan menuruti apapun yang diperintahkan oleh tuannya. Kenok berkata, "Jangan pernah ragu untuk menggunakannya ketika kau berada di dalam masalah, karena aku yakin kalau benda itu akan sangat berguna." Tiba-tiba saja sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana tertulis kalau Kenok telah berhasil mendaftar di Akademi Elidian. Bahkan tidak hanya itu saja, Kenok juga telah menyelesaikan cerita utama pada bagian pertama di dalam game itu. Terlihat Kenok begitu terkejut, matanya terbelalak ketika notifikasi yang lain mengatakan bahwa ada sebuah pesan yang masuk ke dalam window statusnya. Kenok berpikir apakah itu adalah sebuah surat yang ditinggalkan untukku dari seseorang yang telah mengurungku di dalam game ini. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Kenok pun langsung membuka pesan itu untuk mencari tahu apa yang tertulis di dalam sana. Namun setelah terbukanya pesan itu, Kenok hanya terdiam ketika melihat sebuah kilauan cahaya yang begitu terang tepat di depan matanya. Benar saja, Kenok melihat ada seorang peri berambut kuning bersayap putih bagaikan seorang malaikat yang sedang berdoa kepada sang dewa. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.